Hai semuanya, apa kabar? Aku Ira Nundala, YouTuber favorit kalian. Jika kalian menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Nah, pertanyaan kali ini yang mau aku angkat adalah, Kak Ira, gimana sih caranya agar si dia itu nggak gengsi lagi sama kita? Atau Kak Ira, gimana caranya agar si dia itu nggak gengsi buat ngechat kita atau menelpon kita? Atau Kak Ira, gimana caranya agar si dia itu nggak gengsi buat menyatakan perasaannya? Nah, sebelum kita lanjut ke jawabannya ya, aku cuma ingin mengingatkan ke kalian bahwa percayalah, apapun yang kita pikirkan itu adalah apa yang bakal kita dapatkan. Sekali lagi, apapun yang kita pikirkan itu adalah apa yang bakal kita dapatkan. Pikiran kita itu, atau jika kita berpikir, itu sama dengan kita meminta. Karena alam semesta itu tidak tahu apakah itu adalah keinginan kita atau bukan, apakah itu negatif atau positif, dia nggak tahu. Asalkan kita berpikir aja, dia pasti memberikan apapun yang kita pikirkan. Nah, jika kita ingin membentuk realita A atau jika kita ingin membentuk realita B, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ubah dulu pikiran kita, ya. Kita harus berpikir tentang realita A atau kita harus berpikir tentang realita B, dan kita harus asumsiin bahwa saat ini ya kita memang sedang mengalami realita A atau saat ini kita sedang mengalami realita B. Maka ya alam semesta akan bekerja atau berproses membentuk realita A atau realita B sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, karena channel ini tuh selalu, ya Kak Ira selalu membahas tentang kekuatan pikiran, tentang the law of attraction, tentang the law of assumption. Tentu saja aku yang jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan kalian tadi ya, tentang bagaimana caranya agar dia tuh nggak gengsi lagi, tentu aja yang bakal aku bahas atau yang bakal aku kasih tahu ke kalian itu adalah yang berkaitan tentang the law of assumption. Jadi ada dua cara untuk mengatasi atau menangani si dia yang suka gengsi itu agar tidak gengsi lagi sama kita. Cara yang pertama agar dia itu nggak gengsi lagi adalah ya, ubah pola pikir kita. Aku tahu bahwa memang betul dia tuh punya sifat yang gengsinya tuh tinggi banget, aku tahu. Tapi kalau kalian menyimak penjelasan aku di awal tadi, bahwa apapun yang kita pikirkan itu adalah yang bakal kita dapatkan. So, jangan membawa realita yang sekarang atau sifat-sifatnya dia itu ke dalam pikirannya kita. Oke, memang betul dia itu gengsi, tapi jangan meyakini atau berpikir bahwa kok kenapa sih dia gengsi terus, kok Kak Ira itu gengsi gitu. Contohnya kalau dia itu namanya Ira ya, kok si Ira tuh gengsi banget sih sama aku gitu, kok si Ira nggak menghubungi aku, kok gengsi banget sih buat ngechat aku kayak gitu. Jangan sampai dibawa itu ke dalam pikirannya kita gitu. Sebaliknya, berfokuslah pada apa yang kita inginkan. Berfokuslah tentang kebalikannya. Misalkan kalau gengsi itu kebalikannya apa? Kebalikannya adalah dia selalu mau menghubungi kita, selalu ngechat kita, selalu telepon kita, dan bahkan dia menyatakan perasaan ke kita. Nah, itu yang harus kita fokuskan, itu yang harus kita pikirkan. Afirmasiin berulang kali bahwa oh iya betul, dia sekarang, si Ira sekarang sedang menghubungi kita. Oh betul, si Ira sekarang sedang menelpon kita pada saat ini. Oh ya halo, oh oke kayak gitu. Jadi divisualisasiin kalau kalian itu mendapat chat dari si Ira atau si siapa gitu, si dia itu, si pacar kalian itu. Oh, ada chat nih kayak gitu. Jadi itu
harus diulang-ulang, dipikirin seperti itu, diyakini seperti itu, maka realitanya akan berubah seperti itu. Dan harus diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena gini, pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan apakah ini realita ataukah ini cuma visualisasi. Apakah ini cuma di pikiran kita aja? Nggak bisa beda. Kalau kita ingin mendapatkan chat dari dia, telepon dari dia terus-menerus, maka visualisasiin bahwa saat ini itu kalian sedang ngebaca chatnya dia gitu. Bayangin kalian sekarang lagi pegang handphone, terus kayak, oh dapet chat dari dia nih, terus kalian balas, sekalipun cuma dalam visualisasi kalian. Atau kalau kalian ingin mendapat dia telepon dari dia tiap hari kayak gitu, visualisasiin bahwa handphone kalian itu berbunyi dan kalian ngangkat, terus kalian itu ngobrol sama dia, walaupun cuma dalam visualisasi kalian, walaupun cuma hayalan kalian, hayalan kalian saja, nggak masalah gitu. Lakukan rutinitas itu di dalam pikiran kalian ya, dan itu akan dari rutinitas kalian itu adalah pengulangan ya. Kalau kita mengulang-ulang terus rutinitas kita itu dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi program dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga alam semesta akan bertindak atau berproses sesuai dengan apa program kita gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ubah pola pikir kita, dan kita harus yakin bahwa dia itu memang punya sifat yang gengsi, tapi buat orang lain, buat cewek-cewek lain atau buat cowok-cowok lain. Tapi kalau sama kamu, dia benar-benar jadi orang yang manis banget, jadi orang yang kayak selalu mencari kamu, dan bahkan dia selalu dengan mudahnya menyatakan perasaannya sama kamu. Dan setiap saat kamu selalu keganggu sama chatnya dia, dan dia tuh selalu nelpon kamu gitu. Tiap hari diyakini seperti itu, tiap hari dipikirin seperti itu terus. Cara yang kedua adalah gunakan the law of assumption untuk mengubah sifatnya yang gengsi itu. Neville Goddard mengatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu ya, yang harus kamu lakukan adalah anggaplah kalau kamu saat ini sudah mendapatkannya, atau asumsiin bahwa kamu sudah berada di hasil akhir dari apa yang kamu inginkan. Nah, lawan kata dari gengsi atau lawannya dari sifat gengsi itu adalah dia yang selalu menghubungi kita, dia yang selalu ngechat kita, dia yang selalu menyatakan perasaan duluan ke kita, kayak gitu. Itu adalah lawannya. Maka seperti yang aku bilang tadi, kalau ingin membentuk realita A, kita harus berpikir dan harus yakin bahwa saat ini kita sedang mengalami realita A. Maka kita harus berasumsi bahwa yang kita ucapkan atau yang kita afirmasikan tadi yang di awal langkah pertama tadi itu adalah kenyataannya sekarang, titik. Asumsiin bahwa kita saat ini sudah mendapatkan chat dari dia, dia tuh selalu menelpon dari kita selalu mendapatkan telepon dari dia kayak gitu. Misalkan si dia namanya Ira kayak gitu contohnya ya. Si Ira ini suka banget sih telepon aku, si Ira tuh suka banget sih ngechat aku kayak gitu. Tadi tuh si Ira menyatakan perasaannya loh, senang banget gitu. Yakini itu di dalam pikiranmu, yakini, asumsiin bahwa itu sudah benar-benar terjadi gitu. Ketika kamu mengucapkan bahwa si Ira itu sudah menghubungi kamu, kamu harus yakin bahwa saat ini ya dia benar-benar sudah menghubungi kamu. Maka keyakinanmu, maka asumsimu itu tidak akan mengkhianati kalian. Kalian akan benar-benar membentuk realita sesuai dengan apa yang kalian yakini. Kayak gitu. Nah itu dia 2 langkah agar dia sifat gengsinya itu ya, 2 langkah utama agar sifat gengsinya itu bisa hilang ya. Jika kalian memiliki pertanyaan lagi, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar, dan Ira Nonandale pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Subscribe channel ini, like, comment, share. Akhir kata, saya Ira Nonandale, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.